Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, seluruh peserta dirasa Islami Al-Irsyad, melanjutkan dosa besar yang kedua, masalah membunuh. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, setelah saya sebutkan pada episode sebelumnya, kalau beliau meletakkan dalil-dalil dalam dosa besar kedua ini, cukup banyak, dan setelah saya susun ternyata memang ada 4 jenis membunuh yang dimasukkan oleh beliau. Setelah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, membunuh orang mukmin itu yang paling berat, maka masuk yang kedua, membunuh anak karena takut miskin ataupun merasa tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik karena anak tersebut misalnya ini yang diharapkan laki-laki ternyata lahir anak perempuan. Seperti kasus yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah At-Takwir, ayat 8 sampai ayat 9, tentang tradisi orang-orang Arab Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW di Mekah. Mereka kalau kelahiran mendapatkan bayi anak perempuan, maka mereka merasa kecewa dan mereka membunuhnya. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Juga membunuh anak secara umum adalah hal yang dilarang. Anak perempuan itu anak laki-laki. Apalagi kalau alasannya karena takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada mereka. Disebutkan di dalam hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabut Tafsir nomor 4477 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 86, At-Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir nomor 3181, An-Nasa'i dalam Kitabut Tahrimud Dam di jilid 7 halaman 89, Abu Daud dalam Kitabut Talaq di nomor 2310, dan Imam Ahmad jilid 1 halaman 280. Nabi SAW ketika ditanya, Ayyu dzambin a'zamu indallah, dosa apakah yang paling berat di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka beliau pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia telah menciptakanmu. Qala thumma ai. Lalu dia tanya lagi, lalu apa? Kata Nabi SAW, Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Qala thumma ai. Orang itu bertanya yang ketiga kali, apalagi ya Rasulullah? Qala antuzani halilata jarik. Lalu beliau SAW menjawab, mengatakan engkau berzina dengan istri tetanggamu atau pasangan tetanggamu. Tentu nanti akan ada bahasan sendiri masalah hak tetangga. Tapi yang jelas, saudaraku seiman, saksi bahasan kita adalah membunuh anak karena takut makan bersama. Ada ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan masalah itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di sini, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat lain dikatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah pernah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, karena kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Dalam ayat lain dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi tidak boleh sama sekali seorang muslim membunuh anaknya dengan alasan apapun. Dan ini juga termasuk dengan kasus-kasus aborsi yang cukup banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari masalah itu. Yang ketiga adalah membunuh secara umum, terutama membunuh muslim. Tapi secara umum di sini, baik itu karena berantem satu sama yang lain, seperti sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman di nomor 31 dan Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Ashratus Sa'ah di nomor 2888, Nabi SAW bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadha al qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedang dan sudah niat saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, yang membunuh ini bisa diterima secara akal, masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka jawaban baginda Nabi SAW yang sangat bijak dan sangat tepat adalah karena dia pun yang terbunuh tadi, ya sangat ingin membunuh rivalnya. Artinya kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh. Maka ini larangan yang sangat tegas. Oleh karena itu saya sudah katakan pada pertemuan yang sebelumnya, andai saja ada yang mengajak Anda bertengkar, maka tinggalkan saja dia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang baru saya sampaikan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Andai saja ada orang-orang bodoh yang ajak mereka bertengkar, berbicara, dan ini sepertinya menuju kepada kemaksiatan atau keributan,
maka mereka mengatakan salama, ya udah terserah kamulah, ditinggalkan saja gitu. Kecuali saya katakan pada pertemuan sebelum juga, sampai kita diserang, maka kita membela diri lalu membunuh, itu tidak masuk dalam ancaman ini tentunya. Dan ini juga masuk dalam bab akhlak dan adab seorang muslim. Dia tidak ribut. Dan kita tahu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga nanti akan ada bahasan ke depannya tentang larangan Nabi SAW untuk berdebat. Berdebat pada hal-hal yang bukan untuk mencari kebenaran. Bahkan baginda Nabi SAW juga menjanjikan salah satu tingkatan surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Artinya sudah menjelaskan cukup. Kalau orang itu kita lihat tetap ngotot dengan kesalahannya, maka jangan dilayani lagi. Selanjutnya ada hadis Nabi SAW juga yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah riwayat Bukhari tepatnya, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya, dia akan tenang, tetap masih bisa mengerjakan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat di nomor 6862 dan Imam Ahmad jadi 2 halaman 94 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Juga hadis ini tentunya ada disebutkan di footnote oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beberapa perbedaan lafaz setelah beliau mengangkat hadis yang berbunyi la yazalul mu'minu fi fushatin min dini ma lam yatanadda bidamin haram. Seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah. Kalau hadis Bukhari tadi adalah selama ia dalam lafaz bahasa Arabnya malam yusib daman haraman. Ini riwayat Imam Bukhari, tapi riwayat yang lainnya adalah yang beliau masih bicarakan lafadznya malam yatanadda bidamin haram. Kurang lebih terjemahnya hampir sama, menumpahkan darah. Tapi beliau menulis ada 3 riwayat yang menguatkan riwayat-riwayat ini. Karena riwayat yang kedua yang berbunyi malam yatanadda bidamin haram ini beliau mengatakan saya tidak menemukan lafaz hadis ini. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih di jilid 4 halaman 148, laisa min abdin yalqallah azza wa jalla la yusyrik bihi syai'a lam yatanadda bidamin haram illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat di mana dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah ada disebutkan di nomor 2618 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a lam yatanadda bidamin haram dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang diharamkan, niscaya dia akan masuk surga. Disebutkan dalam kitab Az-Zawaid kalau sanadnya sahih. Kemudian juga ada hadis yang lain yang tentu sudah membuat kita menerima hadis-hadis ini yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Riwayat Bukhari, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Dan ini tentu saudaraku seiman adalah larangan yang sangat jelas tentang masalah tidak bolehnya membunuh sesama muslim, baik itu disengaja ataupun secara langsung menyentuh fisik ataupun dengan sesuatu yang menyebabkan dia terbunuh. Allahu a'lam. Jadi ini bahasanya insyaallah, dan kita akan lanjutkan lagi di episode setelahnya. Lanjutan sisa dari dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam dosa membunuh ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.